Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hamagata, 登場だよい。One Piece 1095 mendatang akan memberikan kejutan besar. Bagaimana tidak? Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana seorang Yonko akan terdesak saat pertama kalinya mereka akan langsung melawan seorang petinggi pemerintah dunia, yaitu Saturn. Diketahui Saturn sudah memperlihatkan wujudnya dalam bentuk hybridnya sebagai iblis Usioni. Selain itu juga akan dibukakan tentang masa lalu Kuma yang mana dia adalah seorang manusia yang dijadikan sebagai bahan penelitian pemerintah dunia untuk menghasilkan pacifista dan Serapim. Akan diceritakan siapa dalang sebenarnya dari penelitian ini. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasannya. Apa yang akan terjadi di chapter 1095? Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter 1095 masih tetap akan terpusat pada cerita pertarungan di Pulau Egghead. Kita bisa mengetahui bahwasanya petinggi pemerintah dunia sudah kebakaran jenggot sehingga setingkat Gorosei pun harus turun tangan untuk menghadapi bajak laut topi jerami. Pada chapter lalu bisa kita saksikan bahwasanya Saturn tiba di daratan Pulau Egghead dengan cara yang sungguh menyeramkan dan mengejutkan berbagai pihak. Sepertinya Saturn tiba di daratan Egghead melalui jalur teleportasi melalui akses pintu ajaib dari lingkaran yang tengahnya ada bintangnya tersebut. Seperti suatu segel di mana kita mampu mentransfer tubuh kita sesuai dengan yang kita inginkan, dan ini merupakan suatu kekuatan yang menakjubkan yang dimiliki oleh Saturn. Saat kemunculannya sendiri terlihat seperti kobaran api hitam dan kilatan hitam menyelimuti area lingkaran tersebut. Betapa kuat dan menyeramkan aura kekuatan Saturn. Di sini juga Luffy dan lainnya dikagetkan dengan wujud laba-laba bertanduk perwujudan dari Gorosei. Dan di sini baru Vegapunk dan Bonnie saja yang menyadari bahwa yang datang adalah seorang Gorosei. Dengan datangnya Saturn di Pulau Egghead, arah pertarungan pun akan berbalik, di mana pihak topi jerami akan sedikit terpojokkan. Ditambah lagi para pacifista sudah berada di bawah perintah Saturn, di mana waktu lalu Atlas mampu mengambil alih kontrol dari Kizaru. Namun kembali lagi alih kontrol perintah diambil oleh otoritas tertinggi yaitu Gorosei. Meskipun begitu, kelompok topi jerami tidak akan semudah itu untuk menyerah. Luffy sendiri sudah berjanji kepada teman-temannya untuk tidak lagi menghilang dan kalah seperti waktu mereka dihilangkan 2 tahun lalu di Sabaody. Dan di sini juga akan dibuka kenapa di chapter lalu Bonnie mengingat masa lalunya dan ujuk-ujuk dia marah besar pada Saturn dan langsung menusuknya. Meskipun tusukannya mengenai Saturn dan mengeluarkan darah, namun itu adalah luka sepele bagi seorang Gorosei. Kita akan diperlihatkan ada apa sebenarnya hubungan Bonnie dan Saturn, ataukah Bonnie mengetahui soal cerita dari Vegapunk? Sebenarnya Vegapunk hanya orang yang disuruh untuk meneliti manusia seperti Kuma untuk dijadikan bahan penelitian. Dan Bonnie apakah sudah sadar ternyata yang memaksa Vegapunk untuk melakukan hal keji ini adalah Saturn? Ini bisa kita lihat di panel akhir chapter 1094. Lalu apakah Bonnie dengan kekuatannya mampu memberikan dampak kepada Gorosei yang notabene memiliki gelar dewa?
Mina berpikir Bonnie tidak akan bisa menang, namun hanya akan sedikit menahan Gorosei. Di sisi lain juga masih ada Franky, Vegapunk, dan Sanji yang paling dekat dengan Bonnie. Lah, di sini jiwa laki-laki pejantan dari Sanji akan mulai membara, di mana Sanji tak akan pernah membiarkan seorang perempuan disakiti. Bila itu terjadi dan terlihat oleh mata kepalanya sendiri, maka tidak bisa dipungkiri Sanji akan sangat mengamuk bagaikan monster. Sementara itu, Luffy tidak akan langsung menghadapi Saturn. Sebagai pembelajaran hutang, kru topi jerami 2 tahun lalu telah dibantai habis-habisan oleh Kizaru, dan saat ini adalah saat yang tepat di mana Luffy akan membayar semuanya. Di sudut lain, Zoro akan mempermainkan kucing garong Rob Lucy. Memang tidak semudah itu, namun Zoro akan mengalahkannya tanpa harus menggunakan mode seriusnya Zoro, yakni tanpa harus memakai bandana Zoro di kepalanya. Bila ada cerita lain, kemungkinan juga akan menampilkan sedikit perjalanan para pasukan SWORD yang lari dari Pulau Hashinosu dan keadaan Garp setelah tertangkap bajak laut Kurohige. Dan itulah kilasan prediksi One Piece 1095, karena ini hanya hipotesa-hipotesa yang berkembang di pikiran Minaona. Jadi jangan baper ya. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Minaona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.